Halo Sobat Hukum, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa psikopat itu tidak bisa dipidana atau dijerat hukum. Nah, sebenarnya seperti apa status psikot dalam kerangka hukum di Indonesia? Kita akan kupas di video kali ini. Kita cek dulu sebenarnya apa pengertian psikopat menurut Kamus Bahasa Indonesia ya. Jadi guys, psikopat itu adalah orang yang karena kelainan jiwa itu menunjukkan perilaku yang mungkin menyimpang ya, yang menyimpang gitu, sehingga mengalami kesulitan di pergaulan umum. Terkait dengan kejiwaan dalam ilmu hukum pidana itu dikenal alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf yang mungkin menyebabkan pelaku tindak pidana tadi dilepas gitu maksudnya. Oke, kita cek dulu alasan pembenar dan alasan pemaaf ini apa sebenarnya, sehingga orang itu bisa lepas dari jerat hukum. Yang pertama adalah alasan pembenar. Alasan pembenar ini adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi dalam alasan pembenar itu dilihat dari sisi perbuatan itu, objektifnya maksudnya. Misal ya, tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati. Jadi yang menembak itu, kalau kita lihat pasal 50 ya, kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, dia orang yang menembak itu tidak kena karena ada alasan pembenar kenapa eksekusi mati. Terus yang kedua, alasan pemaaf. Ini adalah juga alasan untuk menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana. Sedangkan perbuatan itu memang tetap melawan hukum. Jadi dalam alasan pemaaf ini dilihat dari sisi orang atau pelakunya. Jadi dia subjektif. Kalau sisi pembenar tadi objektif. Kalau sisi alasan pemaaf ini dia subjektif. Misalnya lantaran pelakunya itu tidak waras alias gila gitu ya, sehingga itu tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini pasal 44 KUHP. Nah, untuk mengetahui apakah psikopat ini termasuk suatu penyakit yang bisa dipersamakan dengan tidak waras atau gila tadi, seperti yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP itu, kita akan merujuk pendapat yang ahli guys. Ada seorang ahli viktimologi ya dari California State University Amerika Serikat dan Direktur Tokiwa International Victimology Institute Jepang, John Dusik. Kita akan lihat ya, dia menulis sebuah artikel yang berjudul psikopat tak berarti layak dihukum mati. Jadi John mengatakan bahwa hampir semua psikolog forensik itu tidak yakin psikopat ini sebenarnya konsep yang valid gitu. Mereka tidak yakin. Jadi dalam psikopatologi ada yang disebut dengan MMPI, jadi Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Ini yang merupakan cara untuk mengidentifikasi personalitas kejiwaan. Jadi memang ada satu skala yang disebut psikopat, tetapi ini kategorinya itu miscellaneous, yaitu tidak terlalu diperhitungkan. Jadi lebih lanjut lagi bahwa psikopat ini sebenarnya juga bukan kategori kegilaan. Jadi kalau orang sakit jiwa itu kategorinya sendiri, itu disebut sebagai psikotik. Jadi hal yang penting untuk diperhatikan apakah orang ini bisa berpikir secara rasional. Kalau misalnya tidak bisa berpikir rasional itu ya, maka harus diletakkan di rumah sakit jiwa, bukan berkeliaran di luar, bukan bebas bertindak gitu. Kalau memang dia mengalami sakit jiwa, itu yang bisa dikatakan sebagai dasar untuk menjadi alasan pemaaf tadi. Jadi intinya itu jangan menghukum berdasarkan label psikologis. Hukuman harusnya hanya diberikan berdasarkan berat ringannya kejahatan yang dilakukannya itu, bukan lagi karena label psikopat tadi maksudnya. Contoh ini ya, kita ambil kasus Rian dulu yang juga heboh di Indonesia. Seorang pelaku pembunuhan dan mutilasi yang terjadi berantai ya, itu ada belasan korban lah di berbagai kota Rian ini. Sebelumnya Rian ini sudah divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok nomor 1036 tanggal 6 April 2009. Kemudian ini juga putusannya itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung nomor 213
tanggal 19 Mei 2009 di tahun yang sama. Nah, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 1444 tanggal 31 Agustus tahun 2009 itu menyatakan bahwa permohonan kasasi Rian itu tidak bisa diterima. Jadi dalam nokum peninjauan kembali atau PK pada putusan Mahkamah Agung itu nomor 25 ya, itu diketahui bahwa Profesor Dr. Faruk Muhammad dalam tulisannya tentang kriminologi, psikopatologi, dan penegakan hukum tinjauan dari dimensi pertanggungjawaban pidana itu mengatakan bahwa hasil pemeriksaan kejiwaan itu menyimpulkan tidak ada tanda-tanda gangguan jiwa berat terhadap Rian. Dia dapat dianggap tidak gila dan paham atau menyadari semua perbuatannya. Rian hanya patut disebut sebagai psikopat, berkepribadian sangat sensitif, mudah tersinggung, impulsif, dan agresif. Itu hasil uh, pemeriksaan kejiwaan dari Rian tadi. Nah, kemudian pada akhirnya permohonan PK Rian tadi kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung dan menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 1444 tadi, Junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Junto putusan Pengadilan Negeri Depok tadi tanggal 6 April 2009 itu yang dimohonkan oleh peninjauan kembali itu tetap berlaku, artinya menolak kasasi Rian. Jadi sahabat hukum, jika seorang psikopat itu kemudian melakukan suatu tindak pidana, maka dia dihukum layaknya orang yang memiliki kejiwaan yang normal. Karena psikopat itu bukan penyakit kegilaan, bukan tidak waras gitu. Tapi memang kalau yang gilanya bisa menghapus pidana, kalau yang ini psikopat ini tidak. Itulah jawaban dari para ahli dan pihak penegak hukum. Dan jawaban dari kami juga semoga bermanfaat. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya.